Bikin roti tapi nggak mau ribet emang bisa? Yes, di video kali ini yuk kita bikin roti set, no timbang-timbang dan no mixer. Dan hasilnya pun lembut seperti roti di bakery. Assalamualaikum teman-teman. Hai, ketemu lagi kita tentunya di YouTube Anjar Lombok. Seperti biasa teman-teman yang belum subscribe dulu ya sekarang. Terima kasih yang udah subscribe. By the way, kalau nonton videonya jangan di skip ya, supaya teman-teman tidak gagal paham. Nah, langsung aja yuk kita mulai cara pembuatannya. Siapkan wadah yang cukup besar, lalu isi dengan 1,5 sendok makan gula pasir. Masukkan juga setengah bungkus ragi instan. Lalu tambahkan setengah gelas susu cair full cream. Aku menggunakan gelas yang ukuran sedang. Kalau mau diukur kira-kira itu 100 ml ya. Tambahkan juga dengan air putih, ukurannya sama dengan susu cair. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai gulanya larut. Untuk resep lengkapnya seperti biasa aku akan tulis di kolom deskripsi. Tambahkan juga 1 butir putih telur. Biarkan kuningnya kita gunakan untuk olesan di atas roti. Tambahkan setengah cangkir teh minyak goreng. Minyaknya kelihatan warna hijau karena aku menggunakan minyak olive oil. Tambahkan juga setengah sendok teh cuka dapur. Lalu diaduk dengan menggunakan whisk agar bahan-bahannya tercampur rata. Setelah semua bahannya tercampur jadi satu, lalu tambahkan dengan 3 cangkir tepung terigu protein sedang. Kalau mau pakai tepung protein tinggi juga boleh. Setelah itu terakhir tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Setelah semua bahan tercampur jadi satu, lalu kita akan ulenin, tapi sebelumnya kita aduk dulu pakai sendok atau pakai spatula kalau ada boleh ya. Kebetulan di sini nggak ada spatula. Nah, biar cepet kita ulenin pakai tangan aja ya. Diulenin sebentar aja, kurang lebih 1 menit dan adonannya pun udah kalis. Nah, kalau udah kalis seperti ini, bulatkan adonan. Lalu masukkan kembali ke wadah yang kita gunakan tadi, tutup dengan plastik wrap atau dengan lap bersih, lalu diamkan selama 30 menit atau sampai adonan mengembang. Nah, ini adonannya sudah mengembang, kebetulan di sini lagi musim panas jadi adonannya cepat ngembang. Setelah ngembang, kempeskan adonan lalu keluarkan dari mangkok. Taburi meja kerja dengan sedikit tepung, lalu letakkan adonan di atas meja kerja. Ulenin adonannya sebentar aja, lalu bentuk adonan menjadi bulatan besar. Nah, kalau sudah bulat seperti ini, kita akan bagi adonan menjadi 12 bagian. Supaya berat timbangannya rata, kita potong dulu di tengahnya, lalu kita bagi lagi menjadi 4. Setelah itu setiap bagian kita bagi 2. Dengan cara seperti ini kita tidak membutuhkan timbangan lagi. By the way, jangan salfok dengan pisau pemotongnya ya, karena di sini alatnya terbatas banget. Jadi fungsikan apa yang ada aja. Lanjut kita bikin roti ya. Setelah adonannya kita bagi 12, lalu ambil setiap bagian dan kita bulatkan seperti yang ada di video. Lakukan semuanya dengan cara yang sama sampai adonannya habis. Nah, ini adonannya agak terlalu besar, bisa dipotong sedikit lalu ditambahkan ke adonan yang agak kecil. Pokoknya disesuaikan aja sesuai feeling kita ya teman-teman. Adonannya udah terasa lembut banget, so pasti roti kita akan lembut nantinya. Roti ini akan menghasilkan roti less sugar ya, dia nggak manis. Jadi teman-teman kalau mau yang lebih manis bisa ditambahkan gulanya
menjadi 2 sendok makan. Kalau semua udah dibulatkan, lalu diamkan sebentar kurang lebih 10 menit supaya adonannya rileks dan gampang dibentuk. Sementara itu kita siapkan loyangnya, oleskan dulu dengan margarin. Teman-teman bisa menggunakan loyang apapun. Di sini aku hanya ada loyang bulat, jadi pakainya yang ada aja. Setelah 10 menit, ambil satu adonan, pipihkan sedikit dengan tangan, lalu kita gilas dengan rolling pin. Gilasnya sedikit memanjang dan agak tipis, tapi jangan terlalu tipis. Supaya lebih dimengerti, tonton aja videonya sampai selesai. Di next video teman-teman mau kita bikin apa? Boleh komen di kolom komentar ya. Dan kalau suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like, juga di share ya. Terima kasih. Kalau adonannya sudah pas panjangnya dan lebarnya, oleskan tipis-tipis di atas adonan dengan butter. Teman-teman bisa juga menggunakan margarin. Setelah butternya dioles secara merata, lalu gulung adonan sedikit-sedikit supaya nggak sobek, pelan-pelan. Digulung sampai semuanya tertutup ya. Kalau udah selesai digulung, lalu panjangkan adonan dan tutup bagian atasnya, lalu tengahnya kita potong dengan pisau. Dipotong jangan sampai semuanya dipotong ya, sisakan bagian tengahnya yang tidak dipotong seperti yang di video. Setelah itu ambil kiri dan kanan, lalu buat seperti kita mengepang rambut. Nah, ini udah selesai. Lalu bulatkan adonannya, bagian ujungnya letakkan di bawah. Jadi kelihatan seperti ini ya teman-teman. Cantik ya rotinya. Kalau adonannya sudah dibentuk, letakkan di atas loyang yang sudah dioleskan dengan margarin. Lanjut kita buat yang berikutnya. Nah, ini videonya buat teman-teman yang belum mengerti cara pembuatannya tadi di yang pertama. Sekarang ini teman-teman bisa tonton pelan-pelan ya. Lakukan hal yang sama. Setelah adonan digilas memanjang, oleskan tipis-tipis dengan butter ataupun margarin, lalu gulung dari atas ke bawah sampai semuanya tertutup seperti ini ya. Setelah adonan digulung, luruskan, lalu potong tengahnya. Ingat bagian atas sisakan sedikit, jangan dipotong semua. Setelah dipotong tengahnya, bentuk adonan seperti kita mengepang rambut. Selesai dikepang, lalu bulatkan adonan dan bagian ujungnya diletakkan di bawah. Nah, seperti ini. Dan letakkan di atas loyang. Lakukan semuanya sampai adonannya selesai. Bagaimana teman-teman? Cukup gampang kan cara membuat roti ini? Nah, semua roti yang udah selesai dicetak, kita akan tutup menggunakan lap bersih kira-kira 15 menit saja. Nah, sementara menunggu 15 menit, teman-teman bisa memanaskan ovennya di suhu 190 derajat. Kalau menggunakan oven tangkring, pakai api yang cukup besar ya. Tambahkan sedikit susu cair ke dalam kuning telur. Putih telurnya tadi kita udah gunakan di roti ya. Lalu oleskan di atas roti yang sudah dingembangkan tadi selama 15 menit. Ini roti yang sudah dioleskan dengan kuning telur, sekarang siap dipanggang. Masukkan ke dalam oven, kita panggang sampai matang ya, sesuai dengan oven masing-masing.
Karena di bawahnya udah kecoklatan, aku pindahkan rotinya ke rak yang atas supaya atasnya matangnya merata. Nah, ini rotinya udah mateng, bentuknya cantik-cantik ya. Kita lihat hasilnya. Wow, kelihatan kan rotinya lembut banget. Jangan lupa dicoba ya teman-teman resepnya. Ini recommended banget buat teman-teman. Karena bahannya juga simple dan cara membuatnya juga gampang. Oke, segitu aja dulu. Thanks for watching dan ketemu lagi kita di next video. Assalamualaikum.